Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Negara Sapi, channelnya para pecinta sapi. Selamat datang juga di Berkah Kandang Sederhana, YouTuber juga ini, Om John Ngaritan ya. Ini sudah bersama dengan Om John Ngaritan. Selamat siang Om John. Selamat siang. Gimana kabarnya ini Om John? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Cuacanya mendung ini, tetapi mudah-mudahan hatimu nggak semendung cuaca hari ini. Oke, ini Om John, gimana ini PMK di Blitar, sekitaran Blitar khususnya ini? Kalau setahu saya itu enggak serame yang dulu Mas ya. Yeah. Intinya ya ada, cuma mungkin karena peternaknya juga sudah antisipasi juga tuh Mas. Ini di lingkungan sini itu dulu itu rata, tapi ini ada cuma hanya sebagian, dan ada juga yang satu kandang isinya misalkan 4 ekor, ini yang kena satu, yang lainnya juga enggak. Oh, kalau dulu yang satu kena, biasanya yang lain juga kena. Ya, tapi saat ini biasanya yang kena satu, yang lain aman gitu ya. Betul. Nah, di tengah persapian, dunia persapiannya gini, kadang ada penyakit yang datang seperti itu, otomatis para pemula ataupun peternak muda yang hendak terjun ke peternakan sapi agak mikir-mikir gitu loh Om. Iya betul. Kalau Om John sendiri ini sebenarnya YouTube dulu atau ternak sapi dulu ini dulunya Om? Ternak dulu. Ternak dulu ya? Dari tahun berapa Om ini? Ternak itu dulu awalnya di timur itu tahun berapa ya Mas? Mungkin ini dihitung tahunnya koyoknya 8 tahun, ada 8 tahun. Kurang lebih 8 tahunan ya sampai saat ini, berarti mulai 8 tahun ini paling sudah yang ini loh. Kalau 10 tahun paling ada kalau masih kandangnya di sana dulu. Oh, dulu kandangnya di timur. Ya. Oh, dipindah di sini 8 tahun ya, di sana sekitar 2 tahun, 10 tahunan ya. Di belakang sini kurang lebih 8 tahunan. Terus dari sekian lama ya, otomatis agak lama ya Om, kalau untuk peternakan sapi sendiri gitu. Rahasianya atau apa kita korek-korek barangkali nanti bisa bermanfaat bagi peternak muda dan juga untuk pemula Om ya. Iya. Tapi sebelum itu, selama ini itu apakah ternak sapinya itu hanya untuk bahan konten sendiri kan Om John, YouTuber juga, atau memang dari peternakan sapi itu cuannya juga gurih Om? Gimana ya Mas? Kalau untuk ternak sapi itu banyak teman-teman ya Mas, kalau cuma ternak sapi aja ndak nutut kan gitu loh. Ya, mungkin kurang banyak Mas. Kurang banyak. Jadi muternya susah. Nah, jadi dulu itu saya sempat sharing sama temen itu gini, Mas, kalau memang mau ternak sapi untuk usaha ya, untuk harian, minimal melihara itu 10 ekor. Minimal 10 ekor ya. Terutama kalau yang paling mudah itu kan di penggemukan Mas ya. Karena di penggemukan itu kita bisa menargetkan loh. Kalau 10 ekor gimana caranya? Kita pelihara sekali beli 2. Nanti keluar 2, beli 2 keluar 2. Jadi nanti misalkan ada untungnya itu bisa dipakai orangnya sama untuk nyomber sapinya. Oh gitu. Kalau peliharanya cuma 2 ekor, 3 ekor, muternya susah. Muternya susah. Yang jelas buat harian nggak bisa, karena penggemukan sapi itu minimal 3-4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Kalau itu buat harian, masa kita 3-4 bulan itu puasa kan nggak mungkin. Ketika kita nggak ada penghasilan lain. Intinya kalau memang menjadikan sapi sebagai usaha utama itu harus lebih dari 2 ekor gitu ya? Saran saya minimal 10. Minimal 10. Jadi nanti kita bisa diputar. Jelas itu. Siap. Nah, itu kan kalau kita mau mulai berarti kita harus sambil belajar dulu Om. Kalau terkait juga terkendala juga mungkin kan juga modal juga. Kalau untuk beli 10 ekor kan sudah ratusan juta nanti. Iya betul. Nah itu tipsnya bagi teman-teman yang pengen ternak itu, intinya apalagi teman-teman yang masih baru kuliah atau baru lulus sekolah kayak gitu, ataupun masih kerja, itu intinya sambil nyambi dulu ya intinya. Nah itu kalau benar-benar masih mulai dan modalnya terbatas, itu kalau bisa sarankan jangan usaha sapinya untuk usaha utama. Jadi buat sampingan dulu lah Mas. Jadi nanti ketika sudah berkembang mungkin kita bisa fokus lah. Kalau langsung misalkan pelihara 1-2 ekor untuk harian kita nggak bisa. Nggak nutut ya. Realistis aja ya. Iya, muternya gimana seperti itu Mas. Mungkin teman-teman yang tahu itu kan saya itu ada juga kan di channel saya yang tanya, Om John kalau untuk harian sapinya itu apa nutut?
kan seperti itu. Dengan kapasitas kecil ya ndak nutut lur, karena awal mula saya ternak sapi Om Joni manjing lur. Saya manjing, saya juga itu loh Mas, ngepok telur juga itu. Di ngepok telur itu ya? Kerja saya istilahnya punya kerja sampingan juga. Jadi enggak cuma sapinya. Kalau sapi kan waktunya mungkin fleksibel ya Mas. Pagi kita bersihkan dulu, terus nanti kita kerja, pulang kerja cari rumput, itu kan bisa. Kalau masih awal dengan modal yang minim ya, jangan berharap sapi itu dibuat usaha yang bisa mencukupi kebutuhan harian. Jadi buat istilahnya celengan investasi dulu. Kita sambil kerja seadanya untuk makan kita. Jadi intinya tetap ada sampingan dulu sebelum itu benar-benar bisa menghasilkan dengan setidaknya minimal 10 ekor ya. Kecuali Mas kalau sambil jual beli. Sambil jual beli itu beda lagi. Jadi kalau sambil jual beli jenengan nggak bisa seperti ini. Dapat sapi bagus gitu. Ditawar orang ada untungnya. Wah, aku demen nggak tak dol. Nanti macet lagi kalau modalnya dikit. Jadi kalau kita sambil jual beli harus ketika ada untung kita jual. Jadi kita memanfaatkan momen dapat untung itu. Jadi nggak harus wah ini saya seneng muternya nanti lama lagi ya. Kalau pure peternak, kalau masih pemula, saran saya juga harus ada penghasilan lain dulu. Penghasilan lain juga ya, atau lagi mungkin ya jual belilah, meskipun kita bukan bakul, setidaknya nanti ketika momentumnya pas, apalagi sekarang ramai di medsos ya, apalagi pemuda-pemuda. Sekarang itu mau jual sapi itu kayaknya lebih mudah, Mas. Karena ketika kita nggak kenal bakul, di posting itu di platform media sosial itu bisa laku kan gitu Mas. Apalagi kan teman-teman udah pinter-pinter main medsos, entah itu di platform apapun kan enak. Nanti untuk khusus jual. Siapa tahu nanti malah jadi juragan sapi. Ya, bisa. Siapa tahu nanti beli dapat keuntungan dari 1 ekor jadi 2 ekor, akhirnya berkembang malah jadi juragan Mas. Iya, amin, mudah-mudahan seperti itu. Dan itu untuk momentumnya Om, untuk beli-beli sapi ya, misalkan pengen beli, kan harga sapi kan fluktuatif ya, naik turun gitu ya. Nah itu momen-momen tertentu itu harus benar-benar manfaatkan ya, ketika sapinya murah itu biasanya di bulan-bulan apa, atau mendekati kalau musim apa gitu? Musim sepertinya sekarang itu nggak bisa juga ya Mas. Karena kenapa seperti ini biasanya loh, ini bulan-bulan seperti ini itu ramai orang cari bakalan untuk persiapan kurban. Cuma dengan kondisi seperti ini pasar juga tutup. Mau nggak mau juga menurun Mas. Menurun. Yang jelas itu kalau kita mau jual beli, saran saya yaitu ketika kita dapat barang kita seneng ada yang mau beli dijual aja kalau udah untung. Dijual aja ya. Nggak usah ditahan, nanti cari lagi seperti itu. Itu kalau jual beli seperti itu. Karena ternak sapi sekarang itu macam-macam, masa anak sing bener-bener tani untuk celengan, ada yang buat sambil ternak sambil jual beli. Terus ada bener-bener yang beternak farm besar-besar itu yang keluarnya 1 tahun sekali momen kurbanan, kan seperti itu. Ada juga di saudara saya itu ternak itu sekitar 10 ekor, itu benar-benar pure di peternak itu. Dia momentumnya itu penggemukan dia seperti itu, bertahap. Jadi 2 keluar, wah ini perkembangannya cepat, sudah untung langsung dijual saat itu, nanti dibelikan lagi, itu cepat banget muternya. Dan alhamdulillah saya lihat sampai sekarang itu juga bertahan. Sampai bertahan sampai sekarang, 10 ekor gitu ya. Iya. Kalau dia tidak berhenti, otomatis usahanya jalan. Nah, itu wes kuncinya itu. Kita nggak usah mikir untungnya berapa. Ternyata sampai sekarang berjalan itu berarti ada keuntungan. Ada keuntungan. Gak ilok lo rek nih kok batimu piro. Siap. Yang berarti kalau masih berjalan itu tetap berarti ada. Iya, ada hasilnya. Seperti itu. Jadi terkait tentang itu ya Om. Jadi kita tentukan dulu sebelum ternak arahnya mau breeding, mau penggemukan, itu sesuai passion dan juga sesuai kesibukan kita saat ini. Betul. Gitu. Jadi saurungi ternak itu Lur, harus kita rancang dulu ternakku itu arahnya mau kemana. Seperti itu. Jadi nanti ketika benar-benar terjun kita wes nggak ngambang. Kadang itu, wah aku pengen ternak seperti ini. Nah ini kebanyakan gini. Aku pengen ternak nyetak sapi yang bagus, yang jumbo, yang gede.
beli bakalan mahal, bisa nyetak jumbo itu rata-rata peternak sekarang pinter ya Mas, untuk nyetak sapi besar, sapi jumbo pinter, tapi nggak bisa jual, itu banyak sampai saat ini karena dengar apa itu, wah itu sapinya laku 100 juta, itu laku 150 juta, nah itu dibedakan dengan relasi Mas, gendirone wis dhuwur Mas yang kalau seperti kita nih peternak kecil untuk menjangkau ke arah situ mungkin masih berat kan seperti itu. Jadi dapat sapi bagus, untung ya dijual gitu aja gitu kalau aja, sudah ya. Di atas rata-rata jangan demand lah. ABC asal berjualnya ya Om ya. Tidak menutup kemungkinan suatu saat ketika jenengan sudah mulai dikenal orang bisa jual mahal. Kan. Ini padahal yang ngomong ini Om John Ngaritan loh, yang sudah dikenal juga banyak orang. Tapi adol sapi 100 juta rong iso lur. Iso Om. Lek loro apa gitu. Untuk sampai saat ini belum bisa. Bukan enggak iso ya, belum bisa. Enggak menutup kemungkinan suatu saat nyetak sapi bagus bisa juga. Bisa lek 2. Oh 2. Kalau 2 bisa lebih Mas. Iya, bisa lebih ya. Tapi untuk 1 ekor 100 juta belum. Sampai saat ini saya belum. Padahal dengan ini. Jadi untuk pemula dan peternak muda yang masih baru mulai, masih awal-awal icik-icik ya istilahnya timik-timik lah, ya, timik-timik itu disarankan jangan main yang sapi-sapi jumbo dulu. Ya. Meskipun kasarannya duitnya akeh, ya. Mesti tentu berhasil di sapi jumbo. Betul, karena resikonya juga semakin besar Mas. Semakin besar, semakin bagus sapi itu resikonya juga semakin besar. Contohnya ketika kita beli sapi yang bahan calon jumbo dengan harga 40 sampai 50 juta kita pelihara. Nanti kalau peliharanya 1 tahun sampai 2 tahun kosnya berapa, kalau lakunya cuma istilahnya nanti standar kita nggak punya relasi kan ya tetap rugi Mas. Mending beli 2. Nah kan seperti standar pemeliharaannya lebih enak, terus nanti jualnya insya Allah juga pasarnya lebih luas ya. Nyetak sapi besar itu saya rasa semua itu bisa, tapi dalam perjalanannya itu nggak semudah itu Mas. Enak sampai dipakan dicombor gede, nggak semudah itu. Tidak semudah itu Ferguson ya. Nah itu teman-teman, terus akhirnya mutung wis boh sak payu-payune kadung beli pakannya banyak kayak gitu. Iya. Dan terus, akhirnya wah ternak sapi wah. Penak ya. Sing penak itu nek YouTube lho. Penak itu di YouTube. Karena banyak juga Mas peternak itu yang sebenarnya dalam perjalanannya mengalami kendala tapi tidak diekspos itu kan banyak. Diekspos aman wedi lur. Apa wedi. Saya Om John ini dulu waktu awal itu kita breeding jenengan masuk gerbang ke kandang ini Mas, auranya beda enggak Mas? Auranya beda atau enggak, singlu atau gimana gitu, atau gimana? Merasakan yang beda enggak? Saya rasa pasti merasakan yang beda. Tak tumbali pedat loro Mas. Oh ya singlu gitu. Oh tumbalnya pedat loro, tapi tumbal yang tidak disengaja. Nah, tidak disengaja. Mendemnya kebetulan dulu mendemnya di situ kan gerbangnya dulu kecil, pintunya itu kecil, sekarang lebar itu melebu pas sih. Jadi nggak semudah itu. Apa pernah mengalami? Yo sering lur, sering. Istilahnya dulu pedet itu 2 kali, yang digaduan itu 2 ekor. Yo nggak semulur lur. Nggak gini ya. Padahal sapi wedok mana mati nggak rugi ta? Insya Allah enggak. Karena yang itu bukan rezeki kita. Nanti di belakangnya selama kita tetap usaha itu insya Allah pasti dapat keuntungan kan seperti itu. Toh nggak di dunia persapian saja. Iya, di semua usaha. Semua usaha, semua tentang kehidupan juga ada susah, ada bunga kayak gitu ya. Betul. Dulu waktu PMK 2022 itu juga sapi saya alhamdulillah kan selamat. Tapi hitung-hitungannya ya tetap rugi Mas. Tetap rugi ya. Tetap rugi. Rugi di tenaga pakan. Tenaga pakan dari sapi yang harusnya gemuk bisa dijual terus kurus lagi. Pakan yang sudah masuk hilang, kita mulai lagi dengan rugi waktu, rugi biaya yang jelas Mas. Tapi ya tetap disyukuri alhamdulillah karena yang lain, teman-teman yang lain juga masih banyak yang lebih parah gitu ya. Dan mudah-mudahan ke depan meskipun ada semacam penyakit PMK atau lain sebagainya bisa ditanggulangi, jadi tidak banyak berjatuhan korban seperti itu. Terus kalau untuk hari ini kemarin aja sedulur semua yang tanya itu antisipasi terbaiknya apa ya vaksin Mas. Harus vaksin berarti ya. Vaksin. Kalau memang nanti pemerintah nggak menyediakan vaksin berkala ya kita beli lur, kita beli. Jangan eman lah. Vaksin mungkin kalau di kita mandiri kita nggak berani
beli vaksin nggak berani masukkan sendiri di dokter itu kalau tidak salah biayanya sekitar 100.000 kan tetap larang sapi nih Mas harus vaksin. Itu pun kalau berkala kan butuh 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali kita injek vaksin. Selama 6 bulan itu ragat satu sapi ini loh sehat muda duit sudah banyak kan seperti itu nggak seberapa dibandingkan ketika tanpa vaksin tahu-tahu yang hal tidak diinginkan terjadi seperti itu. Jadi intinya tetap dibentengi Om ya, sedia payung sebelum hujan. Kalau selama vaksin itu nanti tidak berkala dan tidak merata, saya yakin setiap nanti awal musim penghujan pancaroba itu terus ada 5 sampai 1 minggu nggak ada panas, hujan itu lembab, pasti PMK muncul lagi. Pasti PMK itu bisa dipastikan kalau sedulur semua nggak mau vaksin. Terus kemarin juga ada yang gini, Mas sapiku meteng nggak tak vaksin. Alhamdulillah lur, di label itu juga sudah tertera vaksin itu aman untuk sapi bunting dan ini semua saya vaksin Mas ini. Semuanya divaksin ini bahkan ini yang Marijah ini kan sudah bunting tua. Ya, bunting tua. Alhamdulillah ya, juga ini, aman. Ini aman bunting tua, ini ambingnya juga udah gede kayak gini. Ini si Marijahnya. Nah, ini. Jadi seperti itu Om ya, tetap laten dan kalau memang mau memulai alangkah baiknya sambil dikenalkan lah sama kayak umum tentunya di medsos supaya tahu nanti kalau sana lo ada peternak sapi kayak gitu. Dan rata-rata itu gini tuh Mas. Kandang sapi itu kan di belakang rumah. Kalau kita nggak istilahnya memperlihatkan atau mamer nih sapi, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Wah, dipikirnya pamer. Lu pamer itu untuk saat ini penting. Pamer itu penting. Kalau nggak dipamerkan juga nggak ada yang tahu. Bahkan saya sering punya temen itu tahu dia pelihara sapi, tapi kita nggak tahu sapinya seperti apa. Itu yo tahu-tahu sudah keluar di bawah orang, loh punya sapi bagus ternyata kan gitu. Karena ya tempatnya di belakang rumah ya. Terus kita kebetulan ke situ keperluannya bukan kaitannya sapi, jadi kita nggak lihat kan seperti itu. Bosan sudah keluar, loh ternyata sapimu apik ya kan seperti itu. Sebagus apapun barang kita kalau tidak dipamerkan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi ini istilahnya gini, kayak sapi nih papat, otomatis anunya oke ya, duitnya oke. Belum tentu ya. Maksudnya belum tentu cepet perputarannya, belum tentu itu bisa menjadikan penghasilan utama kayak gitu. Belum karena yaitu arah itu loh Mas. Tadi tujuan kita beternak ini mau dibawa kemana itu yang paling penting. Jadi jangan sampai salah. Terus ada juga kan seperti ini, Mas saya pengen ternak sapi penggemukan. Yang namanya jenengan penggemukan lur, ya cari sapi yang siap digemukkan, jangan belinya pedet. Bener operasionalnya nanti ringan. Tapi waktunya panjang untuk dari pedet untuk jadi ke sapi itu loh 1 tahun. Udah pasti lah biayanya bener sedikit selama 1 tahun. Kalau bener jenengan mau ke arah penggemukan, yo beli sapi bakalan yang siap digemukkan. Oke, siap. Seperti itu. Nah tadi Om John bilang minimal 10 ekor untuk dijadikan usaha utama. Berarti Om John ini ngapunten isinya belum 10 ekor ini Om John ini sambil jual beli juga gitu dong? Iya. Jadi nanti untuk teman-teman yang menyaksikan video ini misalkan pesen sapi atau beli sapi di sini juga bisa Om John. Insya Allah bisa membantu Mas. Oke, siap. Kasih kasih untung seikhlasnya. Tapi ya sama-sama ikhlas. Oke, kuncinya itu Om ya. Untung kasih untung lah seikhlasnya, tapi sama-sama ikhlas. Yang antara penjual sama pembelinya. Nggak usah banyak-banyak, ben tetap sambung Mas. Podo ada keuntungannya lah, sama-sama ada keuntungan, jadi nanti kan bisa sambung terus. Yang penting kalaupun istilahnya kesele kali modalnya pun dipunjuli, jenengan belinya juga tidak terlalu tinggi biar nanti ketika dijual lagi dapat untungan gitu. Oke, siap. Pokoknya podo penak kan pelakunya enak nih Mas. Ya, dan nantinya juga saling menjalin silaturahim kayak gitu. Aku yakin Mas Tondar ini mergo roh pedet cilik nek kandang ngono. Teko kene lho kok renek pedete. Wis payu ya nanti. Alhamdulillah itu loh. Nah, memang kemarin juga laku ya ini. Ya, enggak Om, ini tadi kesininya bukan itu, ya kangen. Kangen. Oke, segitu dulu Om ya. Insyaallah lain waktu lain kesempatan kita lanjut lagi. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya peternak muda dan juga pemula. Para suhu ini kita sharing-sharing sambil belajar bersama. Suhu kompor. Oke, makasih Om, berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.